Selamat pagi semuanya teman-teman, Bapak. Sini saya menjelaskan CAD/CAM digital dentistry ya. Sekarang sini ada beberapa alat. Ini adalah PC-nya, ini komputer, CPU, ini mesin NEOS5, itu mesin scanner untuk men-scan model nantinya. Dan satu lagi ini adalah MCX5, itu mesin milling. Baik, sini saya akan menjelaskan untuk program running software desainnya. Sini ada dua software ya. Pertama adalah InLab Software 16. Ini adalah software untuk desain. Dan satu lagi ada InLab CAM Software 16. Ini untuk software milling. Oke, sekarang kita akan buka software InLab 16. Oke. Ya. Oke. Ini tampilan awal software design. Ada beberapa step ya, ada administrasi, sketch, model, desain, dan produce. Untuk langkah awal kita masuk ke Add New Order, klik Add New Order. Nah, ini adalah database ya, administrasi. Ya, di sini kita ketik nama dokternya siapa, dokter gigi, XX ya, pasiennya misalnya NN, order number ini bisa ditulis kode dari klinik atau dari labnya ya. Misalnya 001, teknisinya Ibu Win misalnya, Win. Oke, di sini kita klik Save and Add Case. Ya, ini tampilan regio. Pemilihan gigi yang akan kita buat sesuai dengan model. Di sini ada gigi 21 dan gigi 26. Ya, saya gigi 21 klik. Ya. Saya di sini pilih crown, biar generic individual. Ya. Pilih giginya. Klik select milling device. MCX5, select material, klik. Di sini kita mau bahan apa? Karena kita menggunakan bahan iDid, ya di sini belum tertera brand dari iDid. Kita menggunakan MIS, ya. Nah, MIS. Sini ada beberapa jenis material. Jadi kita akan menggunakan zirconia multilayer, yaitu di sini dengan ZRO2 ml. Ya, di sini milling. Klik material processing milling. Klik OK. Ya, selesai. Mau 2. Kalau 2, berarti klik satu lagi, crown, generic individual, klik gigi 26. Ya, select milling device. MCX5, select material, kembali lagi kita pilih MIS, pilih ZR ML multilayer. Oke, klik OK. Ya, selanjutnya ya, kita nyalakan. Oke.
Selanjutnya klik next. Yang itu mana Bu ya? Anu, guys, itunya Bukan. ya? Di sana nggak? Di kolong ada nggak? Ada kalau nggak pakai ini lah. Ada Bu? Ada. Dipindahin mana? Dipindahin enggak? Bukan. 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 Ini bukan kan? Bukan. Mainan ya? Bukan yang untuk ada basisnya gini. Holdernya. Di kolong ada ya? Nggak ada ya? Ada. Oke, ini aja ya. Apa yang kurang berarti, Mas? Iya. Kering ini. Apa namanya? Apa ya? Base holder. Model holder. Model itu. Iya. Oke, ini keras ya. Berat, udah nggak jatuh nih. Oke, kita sisihkan model seperti ini. Ya, kita letakkan di arm. Ya, menghadap ke arah scanner. Oke. Di sini ada pilihan, ada lower, ada upper, dan ada buckle. Karena kita menggunakan satu model, di sini kita menggunakan model upper. Ya, saya klik capture radius. Ya. Nah, bedanya dengan capture area, capture radius itu proposalnya aja. Jadi dia scan occlusal, buccal, dan palatal. Ya. Nanti kita memperbaikinya dengan double click. Nah, kalau capture area di sini dia akan mengcapture seluruh permukaan sampai ke basis-basis semuanya. Jadi butuh waktu yang lebih lama dan butuh file gambar yang lebih banyak. Ya, saya pilih ke radius, upper, klik start. Kayaknya ini nggak ke-scan deh. Saya lupa belum semprot. Oh, berarti semprotannya. Oh iya. Scan Ya, gitu. sudah ada ini. Iya, ada spacernya. Iya. Itu untuk apa? Untuk menghilangkan Pak, itu mengizin di preparasi yang di insisi ada spacernya. Jadi warna itu nggak kebaca. Ya, jadi dia seperti W atau scan abutment implant. Dia memantul gitu. Berarti badan depan harus disemprot juga ya? Semprot. Soalnya kan nggak bisa pas. Ya, ini termasuk ini juga nggak ke-scan. Ini nggak ke-scan tuh ya. Nggak ke-scan dia. Belum. Iya, karena harus disemprot. Tadi lupa juga. Oke, nah ini sudah selesai. Ya, saya coba mau semprot sebentar ya. Bisa langsung diambil itu, Mas. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau nggak bisa saya ulang lagi. Tipis-tipis aja.
cukup aja ya. Oke, coba lagi. Coba saya lanjut ya. Double klik, capture dia. Oh, coba. Kalau menyempit ini. Jadi bisa itu. Iya. Jadi memang sebelum scan sebaiknya kita memperbaiki model terlebih dahulu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya lebih mudah. Termasuk ada undercut, misalnya bisa di block out dulu. Ya, scan ya. Nah, tadi karena saya pakai single exposure agak susah, padahal sudah saya semprot. Nah, saya juga sini pakai HDR multiple exposure. Oh ya. Oke. Balik lagi ke single exposure. Seperti ini. Ini double klik aja di bagian yang masih berlubang. Dia otomatis akan men-scan. Bagian potong atau memang nggak ada dimanfaatkan kan pasti gitu kan. Ya dong? Kalau misalnya dia kan nggak dimanfaatkan memang itu Iya, iya. separasi aja kan. Jadi nanti kalau misalnya butuh kita setengah lebih cepat nggak apa-apa gitu ya. Ya, ini lah. Tapi kalau misalnya full rahang ya kita harus bagus. Ya, takutnya nanti kalau banyak bolong hole gini ketika diakuisisi next dia banyak fail gitu. Jadi kita supaya nanti dia nextnya tuh nggak terlalu banyak fail. Iya. Dia setengah rang pun bisa scan ya. Ya, nggak mau ya. Tadi yang kemarin pertama memang pas modelnya bolong tadi mungkin ya. Siap. Terus nggak kepren tadi. Oh yang mau izin. Dan yang bolong itu kemasukan modisinya ini mau izin. Oh gitu. Iya, itu. Kalau yang kemarin bolong itu udah kami blok, jadi blok. Jadi cara meletakkan di situnya yang Iya. Masukkan biji. iya, yang kalau sudah masuk ke dalam itu susah sekali. Aduh. Itu dia nggak bisa. Waduh, keras. Kan saya kalau bisa ya. Ada mau nggak nih? Oke. Nah, kayak di sini kalau misal dia marginnya jelas, itu akan lebih mudah. Karena segitu nanti karena agak lebih halus gitu. Ini batas marginnya agak susah untuk terlihat. Kalau seperti ini kan enak ya. Ada Supra juga.
sulit ini. Wah, nggak fokus modelnya. Ada ini nih kayaknya nih. Jadi dia nggak mau sekian sini. Ya, masukin bolong terus tuh. Kotor namanya itu apa? Sekian deh. Sekian mana? Siapa ya? Ya ada sama model ini, lebih mudah di scan. Oh, izin. Nah, mau scan dia tuh. Coba ya. Cukup kali ya. Kita next, coba continue. Ada beberapa capture yang merah ini, dia tidak nyambung sini sama sini. Coba kita dibuang ya, bisa nggak? Oke. Ada berapa yang bolong nih? Namun sih nggak masalah ya. Ya selanjutnya coba kita next. Kita tidak perlu klik lower dan buka karena modelnya cuma ada satu ya. Ya next. Nah pada saat ini kalau ketika banyak file dia nggak bisa akuisisi. Ya. Ya, nah ini setelah hasil scan ya, tuh dia menutup akuisisi sendiri yang tadi ya, agak jadi kelihatan lebih menonjol tuh, nggak smooth. Sama di sisi sini tuh ya, ini agak bolong situ, nah sama sini. Ya, selanjutnya adalah set model axis. Nah, set model axis ini virtual seperti kita kalau meletakkan di okkludator atau artikulator. Ini tampak okklusal, ini tampak bial, ini tampak lateral. Posisikan ini adalah midline. Kita posisikan di tengah-tengah midline. Oke. Ini ada konfigurasi. Kalau kita klik kanan ini adalah move, klik kanan pada mouse, klik kiri pada mouse itu rotate ya, rotate ya. Saya klik kanan, posisikan di tengah-tengah midline. Nah ini saya pun klik kanan, saya naikkan ke atas karena ada ini path regio. Nah ini saya klik kiri, saya agak turunkan ya. Oke. Ya seperti ini, letakkan di set model axis. Langkah selanjutnya adalah set jawline. Nah set jawline ini mengikuti lengkung rahang
model ya. Letakkan satu di midline, satu bisa di terang, premolar dan premolar. Nah, ini gigi nomenklatur gigi 21 dan gigi 6 diletakkan di posisi preparasi. Jadi kita tidak boleh meletakkan sembarang seperti di sini, ini di sini. Nah, ini nanti akan merubah langkah selanjutnya. Jadi letakkan gigi 21 di gigi sisip dan 26 di gigi molar ya. Selanjutnya trim model. Nah, ini trim model otomatis dari software. Di sini kita bisa memotong kembali atau tidak mau dipotong, itu juga bisa. Kalau kita tidak mau potong kita bisa reset di sini ya. Ini akan kembali menjadi full arch ya. Biasanya kalau seperti ini kita akan kesulitan membuat margin di area mesial dan distal. Saya potong kembali dengan double klik ya, fiksasi, klik, double klik ya, sisi distal, double klik. Ini semuanya klik kiri pada mouse, klik kiri, double klik kembali. Nah, ini akan terlihat seluruh bagian. Nah, satu lagi gigi 21. Nah, ini pun sama ya, double klik, oke, double klik ya. Selanjutnya draw margin ya. Jangan salah, di sini gigi 21 dan 26 ya. Kita klik gigi 21. Sekarang kita akan membuat margin setelah diawali dengan double klik ya. Nah, sudah mengunci. Ini secara otomatis dia akan mengikuti batas margin ya. Fiksasi, klik satu kali, fiksasi, double klik kembali. Nah, ini marginnya, drawnya masih belum terlihat baik. Di sini kita akan memperbaikinya dengan double klik kembali, fiksasi, double klik kembali. Nah, menentukan margin sebaiknya kita selalu melihat pada model. Selain model pada komputer, juga model pada aslinya. Oke. Oke.
sompal sini nih model ini. Rapat sekali model ini. Oke. Oke, satu lagi gigi 26. Nah, sekarang kita kembali mengkoreksi batas margin. Nah, double klik kembali, klik kiri, fiksasi. Oke. Oke, fiksasi. Satu lagi. Oke. Iya, sudah cukup. Sebaiknya kita kembali mengkoreksi, mencek kembali apakah ada yang short atau terlalu panjang. Kalau sudah baik, kita ke tahap selanjutnya, set insertion axis. Nah, set insertion axis ini menentukan arah masuk dari restorasi, ya. Biasanya untuk gigi belakang, gigi 26 dari arah occlusal, ya. Kita pastikan tidak ada banyak bagian yang undercut, ya. Undercut itu ditandai dengan warna, ya, seperti ini. Nah, kalau saya insertion axisnya dari arah bukal, nah, di bagian palatal akan terlihat warna merah hijau. Ini adalah bagian undercut area. Jadi nanti pada saat fitting dia akan sulit untuk masuk. Pastikan insertion axis ini tidak terlalu banyak undercut. Ya. Oke. Satu lagi gigi 21. Nah, gigi 21 ada sedikit undercut di bagian labial. Oke. Wah, ini sedikit tetap, ya, kita tidak bisa hindari, ya. Dari arah manapun pasti ada undercut. Merah. Oke, ya. Selanjutnya klik next. Nah, sini ada parameter, ya. Parameter ini biasanya ini spacer menentukan ke ruang rongga di bagian sirkumferensial atau bagian mesial, distal, bukal, dan palatal, ya. Jadi sisi sini dan sisi satu sebelah sini ini akan terlihat menebal. Ini rada ini 200 mikron. 200 mikron itu kurang lebih per 1000 mm, ya. Nah, biasanya kalau kemarin yang kita saya pasang 60, ya. Ya, ini defaultnya software itu 80, ya, default software. Ini kembali nanti berdasarkan experience, pengalaman, apakah nanti 80 terlalu loose atau terlalu cekat. Gitu. Ini bisa ditoleransi dari 0 sampai 200 mikron.
namanya dekat ke 60 ya. 60 mikron. Occlusal spacer itu rongga di bagian occlusal atau insisa untuk gigi anterior. Ya, kita kasih coba 60 kembali. Proximal contact strength defaultnya 25. Ini tetap ya, kita tidak atur karena sudah defaultnya. Sama occlusal strength juga 25, dynamic contact strength juga 25 mikron. Selanjutnya radial micron thickness. Nah, ini masih dikunci, kita bisa mengaktifkannya dengan klik gembok. Minimum radial thickness ini minimum ketebalan dari material pada saat kita desain, yaitu range dari 0 sampai 2000 mikron. Biasanya minimum thickness itu di 500 mikron. Ya. Occlusal thickness juga 500 mikron atau 700. Ya, atau 600. Margin thickness ketebalan di margin area. Ya. Di margin area kalau saya tambah, ini akan menambah. Saya kurangi akan lihat berkurang. Semakin tipis ini membahayakan, nanti mudah chipping ya atau crack ya. Kita kasih misalnya 100 atau 150. Shrinkage-nya ada juga. Karena kita menggunakan bahan zircon, zircon itu ada shrinkage 25 sampai 30%. Berarti harus dipanjangkan dikit. Gitu ya. Kayak 150. Ya. Banyak. Kita coba 100. Ya. Ini angle-nya seberapa miring. Nah, consider geometric. Nah, ini consider geometric, di sini ada tanda centang. Nah, ketika kolom ini di kotak ini dicentang, consider geometric dia akan mengakomodasi bagian yang lancip ya. Jadi bagian lancip ini pada saat milling dia agak lebih besar supaya menghindari unfitting ya. Jadi fittingnya tuh bisa lebih mudah. Kalau tidak dicentang, nah dia akan merah. Jadi bagian yang lancip ini tidak akan dibur ya, tidak dimilling dok. Ya, begitupun dengan remove undercut. Bagian satu sini dan satu sisi sini. Ini tanda kotaknya dicentang, bagian yang undercut ini dia akan dibur, dimilling pada saat milling. Nah, kalau tidak dicentang, nah ini akan mengakibatkan tidak bisa masuk ya. Jadi dicentang. Remove undercut dan consider geometric. Iya. Ya. Ini pengaturan untuk gigi 21 ya. Terus bagaimana kalau kita pengaturan yang sama untuk gigi 26. Untuk gigi 26 kita di sini ada kotak apply for similar restoration. Jika ini dicentang, nah ini dua restorasi ini akan memiliki parameter yang sama. Jadi di sini saya apply, klik OK. Nah, saya klik 26. Nah, ini memiliki parameter yang sama dengan gigi anterior. Ya. Iya. Saya bikin lagi. 100 tadi cukup. Selanjutnya adjust morphologic. Nah, sini ada morfologi gigi yang sudah disediakan oleh software. Nah, ini yang sudah tersedia ini otomatis dari software pemilihannya, defaultnya. Jika kita ingin mengganti morfologi, di sini ada anterior forms untuk gigi anterior. Nah, sini ada ovoid. Nah, dia berubah. Ada square berubah, dan dia ada taper berubah. Nah, ini lebih condong yang kembali lagi ya, yang kemarin. Menurut saya sih masih bagusan.
bagus yang defaultnya ya. Iya, yang lebih generiknya ya. Nah, lebih bagus ya. Begitupun dengan gigi satu lagi posterior. Di sini ada tooth database-nya juga. Ya, choose manufacturer, ada Vita, Candolor dan Merge. Coba kita klik Vita, forum. Nah, sini ada choose forumnya, ada Physioden, ya, ada lagi Lingoform, atau ada Candolor, nah, Bonartic, atau Candolor. Kembali lagi saya lebih suka yang biogenerik, ya, lebih harmonis ya. Tapi Apa ini, Bang? ya, dok. Yang apa? Yang Biogenerik. oh, Biogenerik. Ini biogenerik default sih dari software. Nah, ini tooth database pemilihan morfologi gigi. genetik ya. Ya, selanjutnya Sama juga betul. Selanjutnya positioning. Nah, positioning gigi ini kita harus memposisikan gigi pada posisi sebenarnya. Untuk gigi interior, sesuaikan gigi sudut insisal, ketebalannya, ya, tingginya. Jadi kalau dari arah labial ke tingginya, tinggi rendahnya, long axisnya, inklinasi dari atas ke lengkungan. Oke. Oke, satu lagi gigi posterior. Sesuaikan dengan marginal ridge. Oke. Nah, dari arah labial, ya. Nah, di sini satu lagi ada scale. Nah, scale itu untuk membesar skala. Ini mesial, distal. Oke. Nah, biru ini yang menandakan tadi di parameter minimum thickness. Berapa nilainya? Itu tadi yang saya setting 500 mikron. 500 mikron itu kurang lebih 0,5 mili. Jadi biru ini sudah memberikan warning ketika kita desain ini 0,5 mili. Gitu. Jadi tipis. Nah, jadi untuk si teknisinya biar lebih memiliki ya. Nah, mungkin biru saya bisa tambahkan lagi. Nah, tadi dari arah buka, ya. Selanjutnya edit restoration. Ya, sudah. Ini sudah connect dengan margin. Selanjutnya kita kembali mendesain. Ya, jika ada kekurangan, kita kembali desain kembali. Nah, desain di sini ada menu, ada form, ada move, dan ada shape. Ini adalah tools untuk desain. Form itu ada add, ada smooth, ada remove. Move seperti biasa ada rotasi dan ada skala, scale. Dan shape, nah shape individual dan anatomical ini seperti ya, merubah ketebalan atau bentuk. Ya, kalau anatomical ini seluruh bagian, tuh semuanya, ya, seluruh permukaan. Nah, beda dengan individual itu sebagian. Nah, jadi di sini ada size bisa digeser size-nya, akan terlihat membesar size-nya dan mengecil. Ini tergantung luas permukaan yang akan kita edit. Atau shortcut-nya bisa dari mouse, kita klik kanan ditahan, geser mouse-nya. Ya, jadi lebih mudah. Jadi kita nggak kesini, shortcut ya. Nah, ini kembali lagi
Untuk desain biasanya ke awal saya menggunakan shape individual. Ini space-nya agak kurang, saya tambahkan lagi. Servisnya itu Ya. Nah, sini agak round sedikit. Ini jika sudah mengetahui anatomi gigi akan lebih mudah pada saat mendesain. Ini line angle-nya tidak terlihat, kurang terlihat. Saya bisa pakai forum, bisa menggunakan 8 ya. Saya akan mengikuti garis line angle sisi mesial. Oke. Menggunakan smooth. Oke. Perhatikan ketebalan dengan gigi sebelahnya. Ya. Misalnya yang Ya. Oke. Itu lagi add. Oke. ini salah. Nah, perhatikan lagi itu ya. Sini agak menonjol. Kita butuh. Oh ya. Jadi banyak tools, lebih bisa kreatif kembali lagi. Ada kapan kita menggunakan add, smooth, move. Nah ini pun Tapi pengorbannya itu berarti juga didesain sendiri ya? iya dok. Itu pada garis-garis itu didesain sendiri sesuai dengan sampingnya itu ya? Iya. Nah ini. Ya itu kayaknya kurang sensitifnya. Nah kalau ini kan bisa ditebalkan. Oke. Terkadang ada bagian sini ini agak nggak susah kita tebalkan. Ya tuh dia nggak mau naik tuh. Yang naik hanya satu sisi aja nih. Sisi ke cervical ini nggak mau tebal. Nah, agak susah. Coba kita tambah lagi dengan add. Saya butuh di sini. Nah kalau pakai add dia mau gitu ya. Tuh. Nah, karena kelihatan masih kurang, saya smooth. Garis-garis yang di labial itu loh, nah, kan ada garis-garis labial. Developmental groove. Nah, itu bisa kita buat secara manual atau kita menggunakan software. Oke, jika kita akan menggunakan software, di sini ada incisal variation. Oke. Ada incisal variation. Nah, di sini ada string standard variation. Strength dan variation. Oke, sekarang kita pilih variasi 1. Strength-nya kita geser. Nanti akan terlihat perubahan di sisi labial. Nah, oke. Oh iya betul. Oke. Nah, misalnya kita kasih 30 atau 25. Nah, apa yang terjadi jika kita berubah ke variasi 2? Kembali kita rubah ke variasi 3. Nah, variasi 4, variasi 5, variasi 6. Ini kembali lagi selera dan
Saya harus sesuaikan dengan segi sebelah-sebelahnya. Ini mungkin udah cocok ya, versi 1 ya. Nah, apa misalnya kurang, bisa tambah lagi strength-nya. Tapi terlalu ekstrim ya. Oke, 30 ya. Nah, kembali lagi form. Ya, di sini kalau saya hilangkan upper of jaw, nah ini ada tanda merah, kuning, hijau, dan biru. Ini adalah tanda yang berkontak dengan dengan distal. Nah, kita lihat dari bawah, nah di merah ini artinya menekan sekali. Merah itu kurang lebih sekitar 100 mikron. Ya, jadi ya dia lebih menekan. Jadi semakin hijau, kuning, dia penekanannya semakin berkurang. Nah, biru ini sebenarnya sudah ada distance jarak gitu loh, tapi tipis sekali. Kalau bisa saya zoom juga kelihatannya masih ada kontak gitu ya. Ya, jadi ini nanti akan fitting, nggak masuk ya. Saya akan hilangkan. Hijau pun dia ini masih kontak ya. Biasanya ada yang lebih suka dia agak berwarna sedikit, nanti pada fitting adjust sedikit, fitting lebih tight. Jadi terkadang ada yang misalnya milik terlalu loose, dia harus tambah lagi sedikit ya. Jadi itu kembali lagi tekniknya ya. Oke. Sedikit ya. hijau itu aman ya. Hijau pun masih kontak, kita harus adjust lagi sedikit. Sudah cukup? Ya. Oke, satu lagi gigi posterior. Nah, ini biru menandakan tadi minimum thickness. Terus gimana cara ceknya, bener nggak ini 0,5 mili atau 500 mikron? Di sini ada analyzing tool. Oke. Ada show cursor detail ya. Nah, saya letakkan posisi kursor di tempat yang biru. Nah, di sini akan terlihat thickness itu 0,43 mili ya. Jadi ya sesuai. Jadi ini sebagai warning untuk teknisi supaya kita harus perhatikan ketebalan. Harus tambah lagi ketebalannya. Oke. Nah, ini satu sisi masih open, kita bisa pakai anatomical ya. Cantik. Oke. Ya, miring ya. Anatomical. Scale sama. Yes. Ya. Kurangi kembali. Begitupun untuk occlusal ya, jika ini ada antagonis, dia akan berwarna merah, hijau, dan kuning untuk bagian berkontak. Nah, seperti gigi anterior yang tadi, di posterior pun ada pemilihan jika kita menginginkan anatomi yang lebih anatomis lagi ya. Di sini ada bigeneric variation. Nah, di sini ada strength-nya. Perhatikan strength-nya
Jika saya tambah, dia akan merubah anatomi. Tuh. Ya, ekstrim. Kita perhatikan kembali gigi sebelahnya tidak ada yang ekstrim ya. Kita kembalikan lagi. Berapa tadi? 20 ya. Oke. Nah, kembali lagi shape individual. Yap. Yes. Yap. Ya. Nah, ini masih terlihat kontak yang berat. Kita bisa kurangi smooth. Ya. Oke. Oke. Ya. Sudah? Ya. Ini agak kosong satu sisi sini nih. Kita bisa tambah. Karena dengan tadi nggak bisa dipakai, saya udah nggak mau narik ya, nggak mau narik sini tuh, nggak tarik yang atas. Saya pakai forum. Very smooth. Ya, perhatikan tingginya harus sama supaya tidak terlihat lebih tinggi. Wah. Tinggi ya hasil listalnya ya. Hasil listalnya tinggi, lebih tinggi. Jadi dikurangin ya. Iya, di modelnya sudah tinggi sekali soalnya preparasinya. Nah, kalau saya kurangi nanti yang akan akibatkan tipis dan miring. Saya tambah untuk membentuk occlusal plate. Oke.
Oke. Sudah. Selanjutnya next. Next. Nah, ini preview sebelum kita nanti lanjut milling. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut milling, Dok. Milling. Ya. Ya. Sisi sini kiri. Kiri ya. Di bawah kabel ada switch on off. Jadi satu-satu nggak bisa bareng ya? Millingnya bisa sekalian sekali dua ya. Sama seperti long bridge atau apa? Iya, sekali. Kecuali beda bahan, baru kita harus milling dua kali. Nah, salah satu zirconia, satu lagi gelas keramik. Ya. Tombol on sudah. Iya. Udah kan? Iya, sudah. Udah. Coba klik. Ini. Udah. Udah. Oh, udah. Nah. Itu lagi. Coba sekali lagi. Nah, baru nyala ya. Ini kan? Belum, nanti dia nyala lampunya. Ininya bisa itu ya. Apa, Bu? Ininya Masangnya juga. Oke, nanti dulu. Tutup aja dulu. Tutup dulu. Ya. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita akan memilih hasil desain. Langkah selanjutnya itu export to in lab cam. Export to in lab cam. Oke. Nah, di sini ada notifikasi apakah kita akan mengekspor GG26 yang orange atau semuanya. Nah, karena kita akan memilih dua-duanya, saya klik yes. Ya, restoration successful export. Klik OK. Ini saya minimize. Saya akan kembali membuka software milling InLab Cam software 16. Ya, ini software milling. Oke. Ini tampilan awal software milling. Langkah pertama yaitu klik new job. Nah, sini job name. Kita bisa ketik nama dokter atau tarif pasien, pekerjaan dokter gigi. Kawan. Mesin tabnya MCX5 ya. Ada jika memiliki dua mesin ya, kita pilih salah satu MCX5. Klik OK. Ya, inilah restorasi yang sudah kita desain. Ya, karena kita dua-duanya milling. Iya. Ya, karena kita akan memilih dua restorasi. Di sini ada tanda kotak, klik tanda centang dan klik centang. Ya, selanjutnya select blank. Ya. Karena kita sudah menggunakan blank yang pernah kita gunakan, ya. Jika belum, di sini ada pilihan new blank.
jika kita menggunakan blank yang baru, ada pilihan new blank. Nah, di sini diisi ya manufakturnya, misalnya Vita, material name-nya YZHT, production-nya milling. Ini blank size-nya ada ukurannya berapa, misalnya 16 mm. Material color-nya white. Nah, ini wajib ditulis ya, misalnya kita memiliki blank ID, mau apa akan kita ganti namanya boleh ya. Ini ada lot number dan ini ada enlargement factor. Di sini penting, enlargement factor ini adalah nilai shrinkage. Ya, nilai shrinkage dari material. Ya. Jika kita sudah misalnya 1,223, klik 1.223, ini klik yes, save. Nah, ini adalah blank baru ya. Sekarang kita menggunakan blank yang pernah kita gunakan sebelumnya. Jadi blank ini sudah pernah kita gunakan. Blank ID ini namanya kemarin apa Bu ya? IDT ya? Ya. Oh, ini ID Pro. ID Pro. Klik centang. Nah, sudah bolong, jadi restorasinya sama ya, bolong di software dan di material sebenarnya. Jadi di sini pilihannya, karena ID belum terregistrasi dengan software milling, kita menggunakan MIS ya. MIS, materialnya zircon ML multilayer, method production milling, blank size-nya 16. Blank size 16 tuh ada di mana ya, sini 16. Mana 16? Itu di Pro mana? Enggak ada ya? Di kardusnya. Oh, di sini ya. Nah, ini blank size-nya 16. Materialnya A3, color A3. A3. Dan di enlargement factor. Enlargement factor itu ada di scaling 1.2390, 1.239 ya. Ini yes. Yes artinya restorasi ini yang tadi kita buat cukup dengan menggunakan blank dia ketinggian 16 mm. Lalu kita klik centang. Klik next. Ya. Kita memposisikan seperti ini ya. Sudah otomatis nih. Jika kita mau geser bisa ya. Klik kanan geser. Ya, klik kiri juga geser. Nah, kalau kliknya di sini, ini move. Hati-hati, jika kita warnanya merah seperti ini, tadi merah. Nah, ini ada notifikasi invalid ya, dia tidak bisa lanjut milling. Oke, jadi yang lebih baik itu warnanya putih seperti ini. Oke. Selanjutnya screw positioning. Nah, screw positioning itu minimum 3 ya. Ini sudah otomatis. Tapi kita bisa edit karena ini terlalu ke atas. Saya klik dulu, klik kanan, delete. Cukup 3. Nah, saya harus tambah di sini misalnya add. Nah, oke. Layer. Nah, di sini sebenarnya ada layernya terlihat ya. Ini masih layer by layer karena dia zirconia ML ya, multi layer. Sedangkan si iDit ini dia sebenarnya sudah gradien. Jadi kita menentukannya semakin tinggi, ini semakin isi salarnya semakin bening ya. Jika kita menginginkan yang translucensinya agak lebih banyak, kita agak pasti lebih atas. Kalau agak lebih opekis bisa turunkan ke bawah. Seperti ini nih. Ini kan sedikit nih ya. Ini apakah mau lebih transparan atau lebih opekis gitu? Setelah saya cukup ya segini ya. Oke. Ya. Karena ini gradient bukan multi layer step by step. Karena di sini softwarenya iDit belum ada, jadi dia multi layer masih layer by layer. Ya. Selanjutnya klik next. Ya. Nah,
ikuti select blank, show blank. Sudah tertera di sini. Cek instrumen. Nah, di sini ada instrumen zirconia dan grinding material. Karena kita menggunakan zirconia, itu code numbernya adalah code color code-nya adalah yang warna kuning ya. Kuning untuk zirconia. Putih ini untuk gelas keramik. Ya. Kita klik tanda centang. Di sini kok ada warna kuning nih. Kenapa nih? Kita klik, jadi ada instrumen yang sudah mulai berkurang. Di sini ada yang 1 mili sudah 10%. Jadi sudah ada warning. Jadi sisanya tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal 10%. Ya. Lanjutnya start production. Ini adalah warning karena kompresornya belum dihidupkan. Jadi kurang dari 7 bar. Ya. Karena dia membutuhkan 7 bar tekanan. Sudah? Ya. Ya, 7 bar belum naik. 8 mungkinnya ada di sini. Enggak kelihatan. Korbannya di sana. Enggak di sana. Sampai. Kemarin 20 sampai 30 menit ya. Masukkan grab, oke. Kita matikan kamera lah. Cuma nanti udah mau buka, hidupkan. Ya. Ini kurang lebih setengah jam ya, sampai 40 menit. Buka dulu ya. Ya. Yang tadi cari ya. Ya. Yang tadi cari. Oh ya. Model itu yang model itu gimana ya? Aku kok yang model itu tadi itu loh. Kalau dokter nggak ada base-nya pakai ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita meletakkan zircon blank ini ke mesin MTX5, tapi sini perhatikan bahwa ini ada notifikasi kembali. Apakah kita pastikan ini sudah terpasang magazinnya, bur zirconia dan zirconia blanknya ke MTX5. Oke. Kita buka. Ini sebaiknya sering-sering dibersihkan. Tidak ada lagi. Iya. Oke. Ini kita buka klemnya. Ini ada klem, ada 3 baut. Kita kendorkan saja, jangan sampai lepas. Cukup kita kendorkan. Selanjutnya kita putar kiri, angkat. Nah, ini adalah klemnya, nanti akan untuk ingat nih, sebaiknya kita bersihkan dahulu karena
Takutnya ada peninggian, dia tidak presisi. Nggak ada sikat khususnya. Kuas aja, kuas. Ya, ini adalah posisinya seperti ini. Ini diberi tanda marking, artinya nih supaya nanti ini tegak lurus dengan marking yang ada di mesin. Fungsinya apa? Supaya nanti hasil millingnya tepat di posisi yang kita akan buat. Sini. Jika kita menggeser ke sini, posisinya pasti nanti akan di sini, ya. Supaya nanti ini bisa kita menggunakan untuk kasus-kasus berikutnya. Oke, marking yang saya buat tegak lurus dengan marking yang ada di blank holder ya. Tandai sendiri. Iya, tandai sendiri. Oke, masukkan. Saya tadi lupa, karena ini multi layer, dia sudah gradient, ada opaque sampai ke translucence. Di sini ada direction, incisor direction ke arah atas. Jadi jangan sampai terbalik pasangnya, jangan begini. Ya, kalau begini nanti yang incisor jadi kelihatan opaque, yang cervical kelihatan translucence. Ya, ada incisor direction ke arah atas. Jadi kita posisinya seperti ini. Oke. Oke, sudah masuk, putar kanan, kunci. Sekarang kita kencangkan baut. Oke, kencangkan. Nah, ini sudah kencang sampai bunyi klik ya. Tuh, 2, 3. Yap. Nah, jika sudah selesai, kita bisa start production. Sakit kedua ruang. Ya, selanjutnya proses milling. Ini ada 2 menit spinner running in, artinya ini dia akan mencoba RPM itu memutar sampai 50.000 RPM selama 2 menit. Jika selama 2 menit 50 sampai 50.000 RPM itu tidak ada masalah, mesin akan lanjut milling. Oke. Oke, ini selesai proses milling, ditandai dengan lampu berwarna hijau. Ya, ini pencet. Ya, kita buka. Ini ada 3 screw, 3 baut. Kendorkan, jangan nggak sampai terlepas. Cukup kendorkan saja. Ya, putar kiri, angkat. Ya, ini hasil milling. Posisinya pas dengan apa yang kita setting di software. Jadi marking ini menentukan. Jadi marking di blank dengan marking di mesin harus sejajar supaya susunannya bisa sesuai dengan yang diatur pada software. Oke. Selanjutnya ini kita potong, reworking, baru sesintering. Potong. Pakai switch nggak, Bu? Pakai injekan nggak? Oh, ada. Foot control.
Ya, selanjutnya kita potong skru. Ya, hati-hati pada saat potong skru ini, jangan sampai terlalu speednya terlalu tinggi dan jangan sampai terlalu ada penekanan, jadi nanti bisa chipping. Ya, satu lagi. Selesai. Selanjutnya kita rapikan kembali spoolnya. Pelan-pelan ya, karena Nikon ini masih rapuh. Spool lagi. Nah, selesai. Ini nih hasil milihnya dok. Marginnya ya smooth, tidak ada chipping.
Oke. Oke. Ya, ini pastikan bersih sebelum sintering. Ini. Iya, apa-apa. Nanti dirapikan lagi. Kalau yang anak-anak yang takut, nggak dipotong, Bu. Nggak dipotong. Ntar keras. Jadi begitu udah keras baru dipotong. Keras tambah susah. Saya bilang Kayak gini. keras, kamu takut, habis takut patah. Kalau aku enakan gini. Ya begini, pada saat seperti ini kita reworking sudah rapi. Iya. Jadi nanti ini bersihkan bagian dalam intaglio supaya tidak ada residu. Apabila masih ada residu, sisa-sisa debu-debu sirkon di dalam serbuk sirkon, nanti setelah selesai sintering dia mengeras, maka akan mempengaruhi ke fitting, presisi pada saat fitting. Pastikan ini benar-benar bersih ya. Lagi yang bersih. Step berikutnya untuk silikonnya yaitu setelah selesai milling, yaitu sintering. Sintering itu pembakaran silikonnya dengan suhu yang tinggi ya. Karena ini menggunakan iDIT, menggunakan suhu 1530. Oke, tahap awalnya itu kita nyalakan mesin sintering Sirkomat, lalu masuk ke menu gambar orang, manusia, terus masuk ke menu edit. Nah, selanjutnya masuk ke menu YZ. Nah, di sini sudah ada program, yaitu untuk yang 3D Pro 3 unit. Klik. Nah, ini programnya, ya. Setelah itu kita letakkan sirkonnya ini di atas zircon bubble. Untuk gigi posterior, occlusal menghadap ke bawah, ya. Untuk restorasi gigi anterior, buka menghadap ke bawah. Pastikan jangan sampai bola-bola zircon ini masuk ke dalam intaglio, karena itu akan keras di dalam dan akan sulit untuk dibuang atau dibersihkan, terutama untuk gigi anterior, ya. Setelah selesai kita letakkan, lanjut kita klik start dengan menekan tombol play, ya. Dia mulai start running kurang lebih 7 jam. Ya.